Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Putri Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang, instansi SD Negeri 121 Palembang. Berikut adalah video aksi nyata modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan kesempatannya hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan di selanjutnya. Salam jangan lupa kita lakukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang lain. Baiklah Bapak Ibu semua, pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 121 Palembang, Ibu Oktarina Madila SPD MSI. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri 121 Palembang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu untuk kegiatan diseminasi. Memulai kegiatan sore hari ini, marilah kita bersama-sama membuka lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya lupa sholat, baru nanti selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi hari ini. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dimohon bantuannya pada bulan untuk memimpin lagu Indonesia Raya ini. Dan Bapak Ibu dimohon berdiri. Selanjutnya
Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Karina Manila SDPSI. Bapak Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia membuka kegiatan diseminasi pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung saja. Ya. Ibu, basic izin Ibu ya melanjutkan sesinya langsung untuk membuka materi ya Bu ya. Relax sedikit. Mari kita relax sedikit. Kalau anak-anak yang biasanya kita buka nih. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk memulai, sebelum memulai, kalau anak-anak biasanya kita fokuskan dulu untuk kegiatan belajar. Nah, guru-gurunya juga ya, kita fokuskan dulu untuk kegiatan diseminasi hari ini. Mungkin jarang kita mendengar diseminasi, ini saya juga baru pertama kali, jadi saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi apa yang sudah dipelajari. Nah, hari sedikit kali ini mintanya ibunya berdiri, Bapak Ibu berdiri dulu. Kita nanti fokus saja, karena materinya cukup ada. Ya, ya. Akhirnya kita mau lebih fokus. Bapak Ibu boleh berhadapan dulu bagaimana posisinya biar berhadapan. Sama. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai sedikitnya ya. Kalau biasanya kita dengar guru berkata, kita lihat dulu. Jadi kalau ada kata guru berkata, maka lakukan apa yang saya katakan. Jika tidak ada kata guru berkata, maka jangan dilakukan. Oke, kita lihat dulu. Guru berkata, tangan kanan di atas. Guru berkata, tangan turunkan. Masih saya. Oke. Guru berkata, pegang hidung saya sendiri. Saya sendiri ya. Guru berkata, pegang kepala tangan Anda. Guru berkata, turunkan tangan Anda. Oke, silakan duduk. Oke, lagi. Guru berkata, pegang bahu saya. Kalau saya sendiri ya. Guru berkata, pegang perut saya. Guru berkata, pegang hidung teman. Guru berkata, pegang telinga saya. Guru berkata, pegang pundak teman. Lalu katakan, kita siap memulai kegiatan hari ini. Kita siap memulai kegiatan hari ini. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Guru berkata, duduk. Nah, materi kita hari ini memang agak banyak Bapak Ibu, makanya agak dipersingkat dari berikutnya yang sederhana. Hari ini saya mau menyampaikan tentang budaya positif. Ya, konsep inti budaya positif yang pertama ini adalah poin-poin yang akan kita bahas hari ini. Ada banyak perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, adakah dari kata-kata ini yang sudah tidak asing lagi terdengar atau masih asing semuanya? Yang masih asing. Yang mana yang asing kira-kira? Katanya segitiga apa? Segitiga. Iya, segitiga biru. Yang paling dekat dengan biru, segitiga biru. Nah, kita mulai. Apa sih itu pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, kalau kita sekarang sudah terbiasa mendengar proses pembelajaran Pancasila ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka kita sangat sering sekali mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi itu artinya pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi tidak bisa lagi kita mengajarkan si A, si B, si C itu sama. Jadi 32 siswa dengan metode pembelajaran yang sama. Ataupun misalnya kita harus, apakah kita harus membuat 32 metode dalam satu kelas? Tidak ya. Tapi guru akan memetakannya. Ada namanya tes awal diagnostik. Tapi tidak terlalu kita bahas. Nah sekarang kita lihat ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Nah teori kontrol apa miskonsepsinya? Ada yang mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Ya. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, saya mau coba tanya dulu sama Bapak Ibu semua. Kira-kira ya, kita sering dengar kalau dulu para guru mengatakan bahwa murid itu bisa dikontrol karena kita yang guru yang mengajarkannya, kita yang mendidiknya. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah murid itu bisa dikontrol oleh guru? Tidak ya bulan. Mengapa tidak kira-kira? Tidak bisa mengontrol. Baru bulan, baru satu. Yang lain bagaimana? Menurut Bapak Ibu itu dapatkan ya. Menurut Bapak Ibu, apakah murid itu bisa dikontrol oleh gurunya? Bisa. Oke, ada yang bisa, ada yang tidak ya. Nah sekarang kita tabel di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ada yang namanya stimulus respon, ada yang namanya teori kontrol. Ya, pada stimulus respon ada yang namanya realitas atau kebutuhan kita sama. Ya. Sedangkan pada teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Jadi kalau belakang ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kalau kita seorang guru memiliki sebuah gambar, lalu gambar kita tempelkan, kita minta anak-anak, apakah yang anak-anak pikirkan? Misalnya nih, ada sebuah gambar pegunungan, kemudian ada ada sungai dan segala macamnya itu. Kemudian kata anak, maju ke depan, ceritakan nih apa cerita gambar ini. Apakah menurut Bapak Ibu semua siswa itu akan sama ceritanya? Dan apakah yang diceritakan siswa itu akan sama persis dengan apa yang Ibu Bapak inginkan? Tidak ya. Nah itulah tadi, maka itu ada di teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan kita mengubah orang agar sama pemikirannya dengan kita. Ya. Nah orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau stimulus respon. Tapi pada teori kontrol hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Maka jawabannya dari tadi, murid itu bisa dikontrol guru, maka jawabannya bahwa yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri ya. Nah maka tidak bisa. Makanya kalau kita sering bilang, oh anak itu kalau alumni juga dibilang berapa kali nggak bisa, karena pada dasarnya yang mampu mengontrol dia adalah dirinya sendiri, bukan kita ya. Kita hanya mengarahkan, karena tugas guru adalah menuntut. Selanjutnya tentang disiplin positif. Ya. Kita seringkali mendengar kata-kata disiplin ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman.
Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku karya baik. Mungkin masih ada kata-kata kalau kita ngajarin bahasa Indonesia, anak-anak dari wacana ini adakah kata-kata yang asing bagi kalian? Ya. Jadi masih ada kata-kata yang mungkin belum familiar di telinga kita. Nah, nilai kebajikan universal, motivasi intrinsik. Nah, itu akan ada lanjutannya pembahasan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, ya, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Nah, di nilai kebajikan itu sebenarnya berbeda-beda, ada banyak tergantung dari instansinya. Nah, sebenarnya ada 6 yang sudah ada, tapi kali ini saya ringkas saja ambil dari 3 institusi atau organisasi. Nah, yang paling sering kita jumpai adalah dari profil pelajar Pancasila, ya. Nah, ada lagi dari organisasi-organisasi lain. Kita bahas dulu profil pelajar Pancasila yang sudah kita gaungkan beberapa tahun belakangan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang berupa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ternyata tidak hanya profil pelajar Pancasila ya, tapi di nilai-nilai kebajikan organisasi yang lain juga ada seperti IBO, Primary Youth Program, atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, pengetahuan. Ini adalah semua adalah nilai-nilai kebajikan. Itu pun juga keterampilan hidup atau life skill, ya. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang selalu kita ada ke murid ya, kita tanamkan kalau kita sering karakter, ya. Nah, karakter seperti ini kita tanamkan kepada murid-murid kita. Nah, namun nanti apakah ada kaitannya? Ya, setelah yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ajarkan ke murid. Nah, untuk mengetahui bagaimana siswa kita itu belajar, maka sebelum kita bingung dalam memahami, kita harus mengetahui dulu bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar tersendiri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama, bertahan hidup, meliputi apa saja, ada makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, hal-hal yang berkaitan dengan kita posisinya untuk bertahan hidup. Ada lagi kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan sebagainya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, mimpi, berprestasi, diakui, didengar, itu adalah kebutuhan kita untuk agar memiliki penguasaan, kebebasan, mandiri, dan sebagainya, kemudian begitu dan kesenangan. Nah, 5 ini dimiliki oleh kita semua, ya, semua manusia memiliki kebutuhan dasar ini, termasuklah murid-murid kita. Makanya sering kita jumpa ada murid-murid yang seperti kalau kita bilang ngalor, berarti kalau siswa yang kayak gitu dan perhatian campur-campur sama gurunya, kira-kira kebutuhan dasar yang mana mereka sedang cari? Iya benar. Ada lagi anak-anak yang suka jahil-jahil, kalau dia ngapain itu gangguan apa kira-kira kesenangan pembahasan. Nah, siswanya suka jahil, ya. Nah, kalau ditanya dia nggak punya maksud apa-apa, cuma suka aja jahil itu anak. Kesenangan. Apa kira-kira? Kesenangan itu puasan. Ya, bagian pernah. Kalau yang dianggap dari Dia jahilnya, makanya harus tahu alasannya kenapa sih si anak itu jahil. Dan kalau dia alasannya hanya ingin mengganggu saja, tidak punya maksud apa-apa,
apapun, maka dia hanya mencari kesenangan, untuk mengeluarkan kebutuhan kesenangan. Tapi kalau anak itu menjahili temannya, karena misalnya dia merasa akulah yang ini, berarti dia berkekuasaan, ya. Makanya ternyata satu kasus, ya, kalau tidak digali apa alasannya, maka asal siapa ingin. Nah, tadi ya motivasi perilaku manusia. Ya, pada dasarnya manusia itu memiliki dua motivasi, ya. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Ekstrinsik berarti kan ada pengaruhnya dari luar, ya. Kalau intrinsik berarti dari dalam. Nah, motivasi ekstrinsik ini seperti apa? Dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian orang itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu kalau motivasinya ekstrinsik, dari luar ada pengaruhnya. Begitupun kalau intrinsik, kebalikannya berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia melakukan itu karena memang dirinya, misalnya ada anak yang cerdas, anak yang berprestasi. Kalau ditanya dia kan hobi belajar, mau belajar. Belajarnya itu apakah karena dia ingin mendapat pengakuan, ingin penghargaan, tidak pernah marah, atau memang dia merasa bahwa mereka butuh untuk belajar. Nah, kalau dia merasa memang membutuhkan ilmu untuk belajar, maka motivasinya dari mana kira-kira? Intrinsik, ya. Tapi kalau dia mengharapkan penghargaan, takut kena marah guru, nggak kerjain PR, berarti motivasinya masih ekstrinsik. Termasuk yang baru saya pelajari, ternyata kalau zaman kita kuliah dulu, ya, ada yang di modul ini ada yang istilah dihukum oleh penghargaan. Nah, di situ saya agak sedikit kok ada ya istilah dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman dalam artian jika penghargaan itu diberikan, ya, hanya sebatas menjadi motivasi ekstrinsik. Tapi kalau dia sudah masuk menjadi motivasi intrinsik, berarti sudah bagus itu. Nah, kita dulu terkadang, ya, memberikan motivasi tidak sesuai pada tempatnya. Nah, misalnya kalau dulu kita di awal-awal di zaman-zaman berkat SP, bahwa seorang guru harus mengapresiasi semua positif kegiatan yang sudah dilakukan muridnya, bisa memberikan bintang kelas, bisa memberikan hadiah dan segala macam penghargaan ataupun ucapan. Maka jika si anak melakukan itu karena hal-hal tersebut, maka dia hanya sebagai motivasi ekstrinsik. Apa bedanya? Kalau motivasi ekstrinsik hanya tidak dalam jangka waktu yang panjang, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau seandainya disampaikan, nanti dia selesai dari itu apakah menurun lagi, akan hilang kebiasaan baiknya. Nah, terus juga bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik? Maka ada poinnya ternyata dalam nilai kebajikan tadi. Jika misalnya nih, Pak anak-anak ini sudah selesai mengerjakan tugasnya dengan baik, saya pokoknya tugasnya. Kira-kira kalimat apa? Nah, coba pikirkan Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana cara kita mengapresiasi si murid yang sudah di depan mengerjakan tugas? Kita ngasih tugas di depan, anak-anak kerjakan ya. Nah, terus yang paling duluan, oh saya sudah Bu. Dan memang mereka terkait-kaitnya memang benar dan bagus hasilnya. Kira-kira bagaimana cara kita menyampaikan penghargaan atau apresiasi itu agar yang kita sampaikan menjadi motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Apa contoh kalimatnya boleh, atau contoh penghargaan yang bisa kita lakukan, atau yang biasanya nih. Nanti dulu, oh biasanya saya melakukan ini, apa kira-kira? Berat keren. Yang biasa saja, biasanya Bapak Ibu kan pasti ya kan, setiap murid yang sudah menunjukkan positif pasti kita apresiasi dong. Jangan sampai kita menjadi guru yang nggak pernah mengapresiasi murid kita, ya. Apa kira-kira? Harus kata-kata itu. Oh terserah.
mau kata-kata, apakah memberikan penghargaan yang biasanya dulu ya. Nanti dulu kita masuk ke inspirasi. Yang kebiasaan dulu aja lah. Kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari kira-kira apa? Biasanya hanya cuma tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Oke, mau tanya lagi main. Main dong. Kata-kata. Pujian, bagaimana contoh kalimatnya? Satu kalimat. Bagus sekali, bagus sekali, hebat. Oke, lagi. Dapat bintang 5. Oke, lagi. Luar biasa. Luar biasa. Mantul. Nah, dari semua itu adalah bentuk penghargaan ya, bentuk apresiasi kepada murid. Nah, tadi ya, untuk menumbuhkan penghargaan yang kita berikan itu agar menjadi motivasi intrinsik, ya. Bagaimana Pak Budi? Kira-kira yang tadi Pak Budi lontarkan ke murid. Pak Budi saya sudah hafal agama. Orang ayat. Hafal, lancar. Pak Budi bilang apa Pak Budi? Pak Budi kerja. Nah, kira-kira dari kata-kata itu bedanya apa antara motivasi ekstrinsik sama intrinsik? Intrinsik itu akan memunculkan nilai-nilai kebajikan ketika kita menyebutkan, sehingga nilai kebajikan itu menjadi tertanam dalam pikiran Anda dan menjadi penguatan karakternya. Nah, contoh, Anda itu mengajarkan dengan Bapak Ibu, oh bagus sekali, good job, luar biasa. Dari kata-kata kita sudah ada belum nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sebutkan? Nilai kebajikan yang tadi ya? Masih? Yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Adakah yang sudah kita sebutkan tadi? Sudah. Mantap, luar biasa. Apa lagi? Menghargai. Dari kategori menghargai. Nah, ternyata Bapak Ibu, di motivasi intrinsik itu memang tidak mudah ya. Menjadi seorang guru itu ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan. Ternyata tidak hanya sekedar kata-kata itu, tapi nilai kebajikan itu harus dimasukkan ke dalam sebuah kalimat itu. Kira-kira kalau si anak tadi mengerjakan yang tepat, cepat dan benar, kira-kira nilai apa yang sudah dia gali? Kira-kira apakah tanggung jawab, ataukah apa ya, teliti, ataukah apa kira-kira? Mandiri? Benar kritis? Oke, kita ambil misalnya kita mau menunjukkan pada kata mandiri. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengatakan, oh ini bagus sekali, kamu sudah bisa mengajarkannya dengan mandiri ya. Nah, itu ternyata yang harus digarisbawahi. Ada kata-katanya itu. Kita sebelumnya nggak tahu, kayak aku nggak tahu ya. Setelah dijalankan, oh itu maksudnya ternyata pekerjaan seorang guru luar biasa. Ya. Kalau kita selama ini mengatakan, oh anak ini sudah dididik, ternyata yang kita didik dan keluarkan tidak hanya masuk ke dalam pemikiran anak, tidak menjadi penguatan karakter. Nah, di sanalah teladan menjadi seorang guru ternyata. Jadi ketika anak itu misalnya dia sudah piket, dapat sih kelas, bagus ganteng-ganteng, cantik banget. Kira-kira masuk lagi, kira-kira masuk lagi? Tidak masuk, tapi tidak berkaitan. Ya, boleh kita masukkan, tapi masuknya dari kebajikan. Oh, sudah bertanggung jawab, peduli sekali dengan kelas kita ya. Nah, ternyata hal-hal seperti itu yang akan menjadi motivasi intrinsiknya. Oh, jadi anak, oh iya ya, oh berarti aku namanya tanggung jawab ya. Oh berarti aku peduli ya. Wah, berarti nanti aku mau peduli lagi ya yang lain. Nah, begitu. Jadi ternyata seperti itu memasukkan motivasi intrinsik. Ya, memang Bapak Ibu ya, tugas kita sebagai seorang guru tidak mudah karena ternyata harus diperjelas. Dan memang itulah mungkin ya kemajuan zaman dan banyak penelitian kalau zaman kita dulu kita bilang, kalau dulu kami cuma belajar begini langsung, ternyata memang otak kita ini ya berbeda apa namanya penguasaan dan apa yang diserap.
sudah banyak pelanggaran yang lain, maka kita harus tadi juga mengubah cara mengajar kita ya. Begitu pun cara kita memberikan motivasi. Makanya kata saya tadi, kalau dulu pada zaman saya kuliah dikatakan bintang prestasi itu sangat mempengaruhi karakter murid ketika mendapatkan apresiasinya bisa memakai itu, dan ternyata sekarang itu dianggap sebagai dihukum dan oleh penghargaan. Maka yang lebih efektif adalah menyampaikan walaupun dengan lisan, tapi ada nilai kebajikan yang dimasukkan ya. Kita belajar sama-sama dari hubungan tidak sedikit. Nah ini yang agak sedikit menarik, menarik sedikit lah. Teman-teman sering ya. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Sudah biasa kita dengar. Pada tahu kan Bapak Ibu apa beda hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu? Oke ya, supaya kita tahu kita tes dulu. Nah, menurut Bapak Ibu, ya tindakan ini yang sering kita lakukan juga. Mungkin bukan kita ya, tapi orang guru itu ya. Iya. Nah, tindakan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi kan. Kenapa disuruh gurunya? Karena anak itu datang terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Ada hukuman berapa tuh manusia yang marah? Berapa yang marah hukuman? Gantikan aja deh. Kalau dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gurita konsekuensi atau masih gitu. Oke lanjut ya. Hukuman dia yang mayoritas hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mikir. Hukuman. Oke. Dari nyambung ya dari kebajikan tadi ya. Mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi tiga benar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpukan air yang ditulis kertas tembok. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk memulai doa. Lalu tadi kan hukuman, konsekuensi. Kira-kira apa beda hukuman dan konsekuensi? Ayo ya. Beda-beda hukuman atau konsekuensi ya. Memang mungkin untuk kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Oke, hukuman kita pakai mic ya saudara. Konsekuensi ya yang punya pendapat. Untuk hukuman mungkin karena ada alasan dia melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan untuk sengaja seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dita. Konsekuensi, ini hukuman siapa ya? Coba. Coba. Tidak ada hadir, tidak ada hukuman. Ayo, kira-kira konsekuensi. Apa? Siapa? Beja. Apaan? Bahasa dong. Susah membahasakan, tapi kalau hukuman berarti setelah melakukan kesalahan dihukum ya. Tapi kalau konsekuensi setelah melakukan kesalahan dia harus berpikir bagaimana caranya kesalahan itu misalnya tumpah ya kan harus dibersihkan, berarti harus memperbaikinya bagaimana, itu konsekuensi bernilai untuk diperbaiki gitu. Kalau hukuman mungkin sekedar membuat dia kalau tidak jadi dapat hukuman ini sudah kayak memperbaikinya dia nggak tahu gimana caranya gitu. Oke, terima kasih Meja. Ada lagi yang lain? Belum dikasih apresiasi guru-guru yang tadi. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan sebenarnya tadi tidak berpikir kata ya sebenarnya. Oke, ada Bu Ina. Kalau hukuman itu biasanya diberikan kepada perilaku negatif yang telah dilakukan, tapi kalau konsekuensi tidak sengaja mengarah ke
Ya, terima kasih ya, luar biasa guru-guru yang sudah kritis, ya sudah mampu menyampaikan pendapatnya dengan berani. Nah, sebenarnya kalau bingung ya mas, hukuman apa, konsekuensi apa, kira-kira siapa sih yang suka memberikan hukuman atau konsekuensi ini? Apakah guru? Apakah si anak sendiri? Ya, Kalau biasanya guru ya, ya mayoritasnya memang guru ya, yang hukuman atau konsekuensi adalah guru ya. Terlepas ini kita masih dalam ranah kelas kita ya. Kalau sekolah besar mungkin adalah dari protokol dan sebagainya. Tapi ini adalah ranah kecilnya dalam sekolah kita adalah guru biasanya memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, sebelum saya jelaskan, kita lihat dulu jawabannya. Ya, nama catatan sekali itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena itu hukuman. Hukuman menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Buat besok tidak menggunakan seperti itu hukuman. Dan larinya sama, ini hukumannya konsekuensi. Lihat dan cermati kalimat ini. Ini dia lari keliling lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Berarti awal datang. Kalau ini mengelilingi lapangan basketnya 2 kali karena dia terlambat. Saya karena PJ olahraga. Jadi apa namanya ada hubungannya. Nah itulah terkadang hukuman itu terkadang sifatnya mendadak. Dadakan, terlisankan begitu saja, terpikirkan begitu langsung perlotakan sebelum kita memikirkan apakah berkaitan atau tidak. Kalau konsekuensi dia ya sanksi itu berkaitan dengan kesalahannya. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah hukuman dan konsekuensi atau hukuman saja atau konsekuensi saja atau kedua-duanya ini baik diterapkan di sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita terapkan di sekolah, oke kita cermati dulu hukuman. Kalau si anak tadi mencatat 100 kali, ya, saya tidak akan terlambat. Apakah besok dia menjamin tidak akan datang terlambat? Tidak jamin? Belum tentu. Ya, jika anak tidak pakai sepatu hitam, lalu dia seharian disuruh tidak pakai sepatu, ya telanjang kaki saja, apakah si anak besok pasti pakai sepatu hitam? Belum tentu ya. Lalu bagaimana perasaan si anak yang kena hukum itu menurut Bapak Ibu? Sedih, malu, ya, merasa dikucilkan, merasa tidak dihargai hak-haknya. Nah, itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Makanya kalau Bapak Ibu masih ingat dulu sekarang, jangan dulu mundur ke belakang, jangan kita SD, SMP, SMA. Adakah hukuman yang pernah kita rasakan sampai teringat yang sampai saat ini? Ada? Apa contohnya? Kalau guru yang dulu kan pakai rumah dulu. maju ke depan saling cubit. Iya, gitu. SMP itu. Karena cuma Iya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat itu? Pada saat itu sedih. Pengennya tahu ya, salah. Tapi tidak ingin seperti itu kan ya? Seperti itu. Itulah hukuman. Dan itu berdampak efek jangka panjang. Maka tidak jarang banyak peristiwa sekarang ya orang tua memukul anaknya segala macam. Itu dampak ketika orang tuanya dulu waktu masa kecil sering dipukul oleh orang tuanya.
cermin, oh aku gak apa-apa, aku masih hormat saja sama orang tua, tapi Bapak Ibu hati-hati bahwa tidak begitu dengan siswa kita. Ya, kita bisa mengendalikan nih dari kontrol, yang mengendalikan diri kita dan diri kita masih bisa mengendalikan diri kita untuk berhormat dengan orang tua dan guru. Tapi siswa yang kita berikan hukuman tidak belum tentu sama dengan kita bisa mengontrol dirinya. Itulah kenapa ada siswa yang dianggap gurunya dibunuh segala macam. Ya, padahal sama. Saya juga seperti itu dulu pernah, tapi kalau gitu sama guru saya. Nah, itulah yang berbeda kan, detail kontrol tadi. Nah, itu teman. Kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi, ya. Jadi kalau hukuman itu ke identitas gagal total. Anak itu gagal mendapatkan penguatan yang kata guru supaya anak itu disiplin, itu gagal total. Tidak mendapatkannya. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi dia bersifat netral, ya. Dia melakukan sanksi itu berdasarkan kesalahannya, ya. Tapi tetap hukuman dan konsekuensi itu guru yang menentukan, ya. Yang menentukannya adalah guru. Nah, coba Bapak Ibu, sekarang kita ubah nih, Bapak Ibu, supaya kita berpikir bersama-sama. Kalau ada yang terlambat, supaya itu menjadi konsekuensi. Apa kira-kira yang konsekuensi yang berkaitan dengan terlambat sekolah? Pikir. Ternyata susah ya. Tidak ada hafalan dari itu. Jadi kalau terlambat, mungkin bisa harus pada saat itulah dia harus Menghafalnya. Oke, ada lagi pendapat yang lain. Oke, baik. Sudah dengarkan ini Pak. menanyakan alasan anak kenapa dia terlambat, Kemudian, terus dia harus mencari kira-kira kesalahannya di mana atau dilawannya kesiapan, dijelasin kalau lebih awal atau oke, ya. Oke, itu pendapat dari Bung Farah dan Ibu Ita sudah mewakili pendapat yang lain. Ya, ya jadi ya. Kalau siswa terlambat, kita lihat dulu apa akibat dari perbuatan itu. Kalau siswa terlambat, guru sudah mulai belajar, apa akibat dari siswa itu? Apa kira-kira? Materi pelajaran. Maka konsekuensi yang harus diberikan adalah kaitannya dengan ketinggalan pelajaran itu. Nah, maka dia bisa jadi ketika jam istirahat dia harus mengulangi materi yang ketinggalan tadi. Nah, kesimpulannya adalah guru tetap ikutan karena kan dia mau tanya sama siapa. Masih memang kita menjadi guru tadi ya. Nah, begitu dengan misalnya memakai sepatu warna hitam. Dia nggak pakai sepatu seharian. Kalau memang dia tidak punya sepatu, lalu apa kira-kira yang bisa dia lakukan? Apa dia tidak pakai sepatu seharian? Kira-kira bagaimana konsekuensinya? Kalau dia nggak pakai sepatu hitam, dia nggak pakai sepatu. Apakah kita tidak memperbolehkan dia pakai sepatu? Tidak, ya. Ternyata mungkin dia tidak pakai sepatu, tetap harus pakai sepatu, ya. Nah, maka di sini ya, dia selain hukuman atau konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Ya, kalau tadi hukuman bersifat negatif, konsekuensi bersifatnya netral, restitusi adalah yang bersifat positif dan yang paling baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah tadi apa yang kita berikan kepada mereka agar mereka tidur di masa yang depan. Ya. Nah, ini perbedaan ketiganya. Ya, sama-sama kita mau menjalankan tentang kedisiplinan. Nggak kelihatan ya. Jadi di atas kali itu bacaannya itu di bagian hukuman ini identitas gagal. Di konsekuensi dan restitusi identitas sukses. Ya. Nah,
ada hukuman, bawahnya lagi sambil disiplin, bawahnya konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk menerapkan disiplin itu bisa konsekuensi, bisa restitusi, bukan dengan hukuman. Kalau hukuman sesuatu menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang harus terjadi karena memang kesalahan. Tapi kalau restitusi itu pilihan. Ya, tidak nyaman, ya waktu yang panjang, dia tidak suka, ada dua orang yang berselisih agar korban mendapat keadilan, sedangkan tersangka tidak jadi apa-apa, ya kan? Kemudian murid akan tersakiti, ya, sistem tidak akan berjalan, murid merasa takut, ya. Terus kata-katanya apa? Peraturannya adalah kamu harus bla 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 bla. Itu, ya, sehingga murid membenci peraturan, bukan mau menaati. Kalau konsekuensi dari dia tahu, oh ya sudah, saya dalam kesalahannya mau banget harus terjadi, itu konsekuensi, ya. Kemudian dia ada penguatannya, tapi jangka waktunya pendek. Kalau tadi hukuman tidak ada penguatan sama sekali, hanya berbekas negatifnya dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi, ya, yang negatif bertahan pendek, penguatannya pun bertahan pendek. Nah, memerlukan monitoring terus. Jadi kita sebagai guru mantau terus, nggak bisa dilepaskan. Ya. Kemudian ada kalimat yang sering untuk mengenalnya, apa peraturannya? Nah, mampu kalau melakukannya? Ya. Itu netral, jadi masuk posisi netral. Nah, tapi walaupun konsekuensi netral dan negatif, ada yang baik, tentu kita akan beri lebih baik, ya, berpositif, itu restitusi. Jadi bagaimana cara kita yang dikatakan oleh Zuhera, yang dikatakan oleh Majid, ada indikasi sudah masuk ke restitusi, bukan konsekuensi. Kenapa? Karena pada restitusi, ya, masalah itu terpecahkan sendiri karena ide murid. Jadi murid itu jadi berbincang menanyakan permasalahan dia, dan dia harus memikirkan apa yang harus dilakukannya, ya. Dan kalau dia salah, dia tidak salah terus agar dia memperbaiki itu dalam ranah yang benar, ya. Terus dia mau menjadi orang yang seperti apa setelah ini? Apakah dia masih mau menjadi orang yang negatif seperti tadi, dia salah satu, atau menjadi orang yang bagaimana? Ya, nah itu positif, ya. Nah, untuk lebih mudahnya nih, hukuman tadi ada rencana tiba-tiba, ya. Kemudian membuat tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, bahkan satu arah. Bisa basic, bisa verbal, ya. Hukuman itu bisa basic, bisa verbal. Kalau kita mengatakan lisan yang buruk, itu hukuman juga, tapi bersifatnya verbal. Ada konsekuensi dalam institusi tadi, ya. Jadi yang paling positif adalah restitusi. Ini, nah, ya. Nah, dari sekian banyak tadi, ya, kita sebagai seorang guru memiliki posisi kontrol guru. Di antara kelima ini adalah diri kita. Nah, di sini mau tanya jawab lagi. Kira-kira saya sebagai pengukur, apakah saya sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah saya sebagai seorang teman, pemantau, dan manajer? Nah, kita lihat contoh penerapan kasusnya, ya. Misal murid itu tidak memakai atribut lengkap, sering kan kita ada pakai atribut lengkap kalau pacaran. Kalau guru bilang haram lebih dari 1 jam, itu hukuman. Berarti kita sebagai penghukum, guru sebagai posisinya sebagai seorang penghukum. Atau juga ada guru lain yang bilangnya berapa kali bapak bilang, ya, harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu membuat merasa bersalah. Jadi kita mengatakan itu berharap anak itu merasa bersalah dengan kalimat yang disampaikan. Ada lagi kalimat, ayo dong peraturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak, ya, sekali ini. Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Nah, itu posisi kita sebagai guru menjadi sebagai teman. Ada lagi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, setelah penjara kamu beri atributnya, ya, ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu sebagai pemantau, ya. Dan yang terakhir ada lagi posisi guru, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
itu sebagai manajer. Nah, coba sekarang Bapak Ibu kita introspeksi diri kita masing-masing, jujur aja. Ya, kira-kira kita lebih banyak sebagai posisi kontrol yang mana? Apakah kita lebih banyak sebagai seorang penghukum, ataukah tadi sebagai seorang pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau atau manajer? Apa kira-kira? Ya, ini orang yang paling ada di kehidupan yang paling dominan. Apa ada? Pengennya sebagai teman, tapi yang iya ya, 5 ini pasti pernah semua terlakukannya. Tapi dari kelima ini mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Ya. Sebenarnya yang paling ideal bukan yang nggak boleh, yang paling ideal memang harusnya kita sebagai seorang manajer. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tebak-tebak. Ibu bapak kecewa sekali dengan kamu. Apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, apa? Oke, nanti kita lihat. Apa rencanamu untuk manajer? Ayo lah, melakukan teman-teman. Kamu tidak pernah dengar melakukannya? Kamu dari mendapat nilai jika belum mengajar apa? Pembuat rasa bersalah. Ya, benar. Pintar-pintar Bapak Ibu. Ibu kita. Emangnya ya? Iya ya, luar biasa. Ya, iya, gurunya memang luar biasa ya. Itu sih cepat. Bapak ya, benar ya. Ya, nah memang Bapak Ibu ya, ini adalah menjadi suatu kebiasaan. Namun yang harus kita perbaiki adalah kita harus menjadi seorang manajer ya. Tidak mudah, namun memang harus dimulai dari sekarang. Harus tahu ilmunya. Nah selanjutnya dari budaya positif itu ada lagi yang namanya keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas, ada yang bilang peraturan kelas, ada yang bilang peraturan kelas. Coba, keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Apa ya bedanya? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh gurunya, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Wah, itu bisa jadi buat bisa jadi ya. Secara umum dan garis besar benar ya kesimpulannya kalau peraturan biasanya dibuat oleh sepihak yang itu sebuah instansi tanpa melibatkan keluarganya. Ya, kalau kelas berarti tanpa melibatkan warga di kelasnya. Kalau peraturan sekolah tanpa melibatkan warga sekolah temunya, gurunya. Nah, maka ya peraturan kelas ini ya biasanya bersifat umum. Apa contoh peraturan kelas? Selanjutnya ya, dan Bapak Ibu tadi ya keyakinan kelas sama peraturan kelas. Nah coba kalau yang ada di kelas biasa yang sudah pernah Bapak Ibu buat ya, apa contoh keyakinan kelasnya? Nanti kita identifikasi dulu. Apakah sudah tepat atau belum? Apa contoh keyakinan kelas? Berarti kita buat permanaan
Apa? Keyakinan. Karena kan kita guru-guru sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, ya alhamdulillah ya guru-guru kita sudah tahu bahwa keyakinan kelas maka kelas harus membuat berkelas siswa. Nah sudah kita buat, maka apa saja contoh yang sudah kita buat? Kita apa contohnya? Apa? Tidak boleh mengobrol, apa lagi? Menghargai guru. Itu nomor kelas. Lagi. Terus apa? Ya kebersihan kelas. Kalau Pak Budi sama Pak Ari karena guru mata pelajaran bukan keyakinan kelas, bisa namanya keyakinan kelas pada belajar ya sama. Apa lagi misalnya tidak menyampaikan satu ulangan. Apa lagi? Aktif dan kreatif mengikuti pembelajaran. Ya. Dan semua itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ternyata ada prosedurnya ya. Selain harus melibatkan siswa, dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal secara umum dibuat dalam perintah positif. Sedikit saja agar meringan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mulai diterapkan semua sekolah terus dilibatkan sampai membuat keyakinan kelas. Nah, yang sering terlewatkan dari kita adalah pernyataan positif. Nah, lagi-lagi ternyata kalimat itu sangat mempengaruhi suatu tindakan. Ya, tidak boleh apa ribut. Dan apakah itu sudah kalimat positif? Kenapa? Karena kalimat-kalimat larangan, dilarang, jangan, tidak boleh itu adalah kalimat-kalimat negatif yang harus diubah menjadi kalimat positif, tapi tujuannya sama. Tidak boleh ribut di kelas. Maka kira-kira apa positifnya kita ubah kalimatnya? Tidak boleh ribut di kelas. Kebalikannya yang lebih positif. Tidak boleh ribut maka iya boleh ya. Jadi positifnya adalah boleh tertib dan tenang saat dalam kelas. Ya, tidak boleh tidak boleh makan dan minum di kelas. Jadi makan dan minum pada jam istirahat. Bisa. Jadi tujuan kita sama, hanya saja kalimatnya. Nah begitu pun kita dalam mendidik anak di rumah kayak gitu juga ya. Dalam kita kadang kita di ibu-ibu kan makanannya banyak ya. Nah, dalam sehari bisa mengeluarkan ribuan kata-kata ya. Nah kadang-kadang tidak tersaring lagi yang kita sampaikan, tapi ternyata mempengaruhi ya. Memang tidak mudah karena kita adalah guru yang profesinya adalah orang tua ya. Nah selanjutnya ada namanya segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu bilang iya yang masuk tuh segitiga restitusi, biasanya segitiga biru. Ya, nah segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Nah ini berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi, guru tanpa mengajar ngobrol baik-baik. Anak-anak telat, saat berdiri, telat, gitu kan ya. Itu karena anak masih posisi berdiri dari tengah keramaian. Maka pada restitusi, anak itu diajak berbicara hanya empat mata, ya. Nah, hanya berdua saja. Karena kita saja tidak mau dipermalukan oleh orang lain di halayak ramai, maka kita pun nggak boleh mempermalukan si anak, ya. Nah, maka kalau bersalah, tetap mengatakan bahwa kesalahan itu adalah wajar, ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi tidak berpengalaman. Nah, suatu dialog dan dialog di restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi kondisi anak itu harus menstabilkan dulu identitasnya. Baru kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Baru menaikkan keyakinan. Ya, bagaimana prosesnya begitu? Ya, menstabilkan identitas, ya, berdasarkan pada keputusan dan bagian dari
Jadi ketika ada salah, kita bisa mengatakan ya berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita posisinya menstabilkan identitas anak. Oh, jadi anak tidak merasa dihakimi. Oh, bahwa kita seorang ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu mengawali percakapan sehingga si anak yang walaupun dia bertengkar yang berkelahi pada saat mendengar cerita apa itu, maka tidak mungkin dia langsung emosional naik terus, ya kan? Tapi akan meredam dulu. Dia tuh dia tuh ini gitu kan, baru dia cerita. Ya, jadi kita menstabilkan dulu emosi si anak, merasa dulu oh aku ini sama nih, istri kita sama gitu. Jadi berbuat itu aja dari manusia sempurna, barulah kita ke tahapan kedua, ya validasi yang salah untuk menanyakan apa perilaku yang telah dilanggar. Yang dilanggar itu dia berusaha memenuhi kebutuhannya yang kita tahu kebutuhan dasar tadi, ya pasti ada pengaruhnya. Contohnya katanya kamu pasti punya alasan kamu melakukan hal itu, ya itu validasi yang salah. Kira-kira mengapa kamu melakukannya? Itu adalah memvalidasi sehingga anak itu akan dengan sendirinya menceritakan. Kalau kira-kira pikir kayaknya dia masih ngomong terus lagi divalidasi, ya memang sulit tapi ya gitu prosesnya, ya. Nah yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan, karena kita sudah ada keyakinan kelas, maka si anak melakukan kesalahan pasti ada keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Nah maka kita menanyakan untuk apa? Untuk mengontrol, ya motivasinya secara intensif. Apa keyakinan kelas kita, nak? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelahnya? Kira-kira kamu mau apa yang harus kamu lakukan memperbaiki permasalahan ini? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Itu tahapan terakhir. Jadi si anak, ya, akan dengan sendirinya mikir, oh, iya ya, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Kalau saya lakukan kan? Kenapa kamu selalu terlambat? Ya, bu, saya bangun kesiangan. Kira-kira bagaimana? Kenapa bangun kesiangan? Oh, ternyata kawan pasti main dari bangun kesiangan karena tidurnya jam 11. Jam 12. Apa yang kedua? Main HP. Maka apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu kita sendiri. Oh, kalau teman-teman di awal waktu, ya penting itu kalau dia masih tidurnya jam 11, bagaimana bangun di awal waktu? Maka yang harus dia perbaiki adalah tidurnya yang lebih awal. Jadi kita berpikir seperti itu. Jadi kita mengarahkan sehingga masalah terselesaikan, ya. Bukan sekadar konsekuensi. Ini contoh, ini dilakukan atas dasar tugas yang dilaksanakan, ya. Ini contohnya ada sepeda motor terlambat, ya, seperti tadi, ya. Maka pada saat itu anak ketinggalan materi pelajarannya, ya. Maka otomatis dia harus melakukan yang harus dilakukan. Nah, karena tadi ini adalah contoh restitusi, apa yang harus dilakukan? Saya tahu bahwa kita kalimatnya, ya. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan, ya. Kalau itu juga sebenarnya bisa saja setiap melakukan hal yang itu saya cuma tidak mau sekolah, tetapi saya juga
bagaimana cara sudah sejalan dan poin pertama menteri bebas berarti saya melakukan hal yang berpikir mampu berbayar permasalahan itu kamu kira-kira nanti kalau biasanya mengenai permasalahan ini sebenarnya ini juga apa yang kita tahu dalam sejarah lalu ini sebenarnya juga nah sekarang juga saya gimana agar kemudian bisa memperbaiki permasalahan mungkin itu tidak kebetulan itu tidak akan bermain lagi pada Meds were built in Itex. Gitu ya. Tidak sakit. Nah, itu salah satu tadi adalah restitusi yang sudah saya lakukan berdasarkan tugas dari modul sertifikat 4 tentang segitiga restitusi ya. Jadi memasukkan hal pembelajaran ya. Yang ada kasusnya bagaimana cara dulu menerapkan segitiga restitusi. Nah setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan juga ya bahwa tadi ketika melakukan kesalahan dan serta-merta menjadi seorang penghukum posisi kita, tapi sebagai seorang manajer yang melakukan menindaki kesalahan itu melalui segitiga restitusi tadi, ya menstabilkan dan bertahan. Nah dari budaya positif dan disiplin positif yang sudah kita bahas, alhamdulillah di sekolah kita ya sudah banyak sebenarnya budaya positif yang sudah kita lakukan di 130 paling. Salah satu contohnya adalah yang saya ambil keyakinan kelas karena alhamdulillah sekarang kita punya semua keyakinan kelas. Yang hanya saja perlu kita benahi adalah bahwa ternyata keyakinan kelas itu harus kita buat mengajak siswa-siswa kita. Baru nanti kita rangkul apa saja keyakinan kelas itu baru nanti harus ditandatangan atau boleh serap jari ya. Itu akan menjadi kamu coba ya kamu sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita. Maka yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibuat. Selain keyakinan kelas, kita juga harus bersih, harusnya pakai baju olahraga ya, tapi implementasinya ketika kita selesai ataupun baru mau menggunakan yasinan, kita mengajarkan untuk bergotong royong ya. Nah ada nilainya, nilainya adalah kerjasama yang kita ajarkan kepada murid-murid kita ya. Selanjutnya ini kegiatan jam penuh ya. Dan kebiasaan tujuan senyum, sapa, ya. Baginya sama usia sekolah. Kemudian setelah siswa bersambut, siswa juga bisa berbaris ya di depan kelas.
menjadi seorang guru. Nah, dari sekian banyak materi yang sudah saya lakukan tadi, kita main seluruh teman-teman merefleksi apa saja kegiatan yang materi sudah pelajari. Silakan Bapak Ibu buka HP-nya dan browser ketik kahoot.it. Ya, kahoot bukan kahoot sebentar. Kahoot.it. Ya, sudah bisa masuk. Adakah yang minta masuk? Ya, Pin ya. Nanti di pertama ini belum muncul. Muncul kan? nama Bersama panggilan aja. Eja, bulan, udah muncul. Nah, perkara apa juga muncul. Bisa tuh ya, berapa nih? Ya, langsung semua kita mulai ya. Ya, dari sini. Di tengah saya ngasih budaya waktu. Oke, lihat. Ayo pilih jawaban dari saya depan. Di depan. Ada waktunya ya. Ayo. Siapa angka yang terdepan? Yang paling depan. Ayo. Jadi ada musik, ada musiknya. Jadi Mina berikutnya siapa ya yang masih Sari menyembunyikan sepatu Dava di kelas lain. Dia terpaksa melihat Dava yang kebingungan. Kebetulan dia terasa harusnya
lagi kalian rasakan. Oh, masih nasib. Tiga pemain memberikan pada betul-betul bisa yang di atas kalau yang ini bisa. Saya mas sepakat bersama semua siswa dan nilai kebajikan dengan benar bersama. Nah, cepat sekali ya.